Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman akan menjelaskan tentang bangun sistem pemberitahuan dan notifikasi berbasis IoT dengan fitur suara VoIP di perusahaan dengan NIM 2401401020127 dengan mata kuliah Internet of Things yang diampu oleh Bapak Zoyur Rukman Medriavan Medriatin Silalahi AMD SP MP IPM APEK PNG. Yang pertama adalah, maksud saya slide kedua adalah latar belakang, urgensi, dan tujuan. Komunikasi internal perusahaan merupakan bagian penting dari kelancaran operasional, terutama dalam menyampaikan informasi darurat. Sayangnya, banyak perusahaan masih mengandalkan sistem komunikasi konvensional yang lambat dan mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pemberitahuan dan notifikasi otomatis yang dapat bekerja secara real-time, hemat biaya, dan fleksibel. Proyek ini dapat bekerja secara real-time, hemat biaya, dan fleksibel. Maksud saya, proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemberitahuan berbasis Internet of Things atau IoT dengan dukungan fitur suara menggunakan teknologi Voice over Internet Protocol atau VoIP guna meningkatkan efektivitas komunikasi dengan perusahaan. Bidang fokus dan bidang prioritas. Proyek ini berfokus pada integrasi teknologi informasi, khususnya dalam bidang Internet of Things atau IoT dan sistem komunikasi digital berbasis VoIP. Bidang prioritas dari penelitian ini adalah untuk mendukung efisiensi dan kecepatan dalam menyampaikan informasi penting secara otomatis di lingkungan kerja. Fokus tambahan juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi rendah biaya, namun berdampak besar bagi perusahaan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah kontribusi dan manfaat terhadap SDGs dan SDGs. Kayaknya mendukung beberapa poin dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama poin 9, industri, inovasi, dan infrastruktur, serta poin 8, pekerjaan, layak, dan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi aset kita, proyek ini mendukung upaya pengembangan teknologi secara pendorong pertumbuhan ekonomi, serta penerapan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat melalui sistem komunikasi modern dan efisiensi perusahaan. Metodologi PPDIOO, kami menggunakan pendekatan PPDIOO yaitu prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize, yang merupakan metode pengembangan sistem berkelanjutan dan sistematis. Pertama adalah prepare, studi literatur dan identifikasi kebutuhan sistem. Kedua, plan, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan hardware dan software. Ketiga, desain, perancangan arsitektur, jaringan, dan sistem notifikasi. Lalu yang keempat, dan implementasi. Instalasi sensor IoT, pengembangan aplikasi, dan integrasi VoIP. Kelima adalah operate, kemudian fungsional dan real world implementation. Yang terakhir adalah optimize, evaluasi, dan penyempurnaan berdasarkan masukan pengguna. Diagram alir dan arsitektur sistem. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, misalnya terintegrasi. Sensor IoT mendeteksi kejadian tertentu di lingkungan kerja, lalu mengirimkan data ke microcontroller. Microcontroller meneruskan data ke server aplikasi yang memproses informasi dan memicu sistem VoIP untuk mengirimkan notifikasi suara ke perangkat penerima seperti smartphone atau komputer. Diagram alir menampilkan proses ini secara berurutan, yang mana dari sensor ke microcontroller, lalu ke server, dan ke VoIP yang terakhir ke perangkat user. Lalu prosedur dan indikator capaian. Prosedur kegiatan dimulai dari perancangan hingga kemudian indikator keberhasilan proyek antara lain. Sistem mampu memberikan verifikasi suara real time, kualitas suara jelas dan dapat diterima dengan baik, pengguna bandwidth efisien, efisiensi biaya dibanding sistem tradisional, dapat diimplementasikan pada berbagai jenis perusahaan. Peran anggota tim, yang pertama saya sendiri Muhammad Iqbal Rahman bertanggung jawab dalam pengembangan sistem, dokumentasi teknis, dan integrasi hardware IoT. Lalu yang kedua teman saya yaitu Fani Aiwansyah yang mengintegrasi lain VoIP, konfigurasi server, dan pengujian sistem.
Kalau hambatan dan solusi, beberapa hambatan yang dihadapi antara lain koneksi internet tidak stabil, solusi gunakan koneksi LAN dan backup mobile. Integrasi perangkat IoT dengan berbagai protokol, solusi memakai WLAN. Lalu biaya awal yang tinggi, solusinya optimalkan perangkat open source dan hardware terjangkau. Lalu yang terakhir, pengalaman teknis tim terbatas, yaitu solusinya pelatihan dan kerjasama dengan ahli. Spesial lanjutan. Di sana pengembangan lanjutan meliputi penambahan fitur AI untuk analisis suara dan deteksi otomatis. Pembuatan dashboard monitoring berbasis cloud, penguatan aspek keamanan cyber, rekomendasi teknis, dan pelatihan penggunaan akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.